Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channelnya Pak Yai. Tentunya untuk belajar matematika ya bersama. Pada kesempatan video ini kita akan belajar ya tentang limit fungsi trigonometri ya. Lanjutan yang kemarin yaitu bagian kedua. Ya, itu nanti limit fungsi yang menggunakan metode pemfaktoran dan juga menyederhanakan fungsi trigonometri. Nah, ini adalah cara ketiga dan juga cara keempat. Kalau kemarin kita sudah belajar juga yang substitusi langsung, kemudian menggunakan rumus trigonometri, limit fungsi trigonometri, kemudian yang ke selanjutnya dengan menggunakan pemfaktoran dan juga penyederhanaan fungsi trigonometri ya. Seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama. Nah, seperti biasa tentunya ada prasyarat yang harus kita penuhi dulu sebelum masuk ke materi. Yang pertama, sudut istimewa trigonometri. Tentunya kita harus sudah di luar kepala ini. Kemarin sudah saya tampilkan, ini saya tampilkan lagi sebagai prasyarat. Kemudian juga sifat-sifat limit fungsi juga nanti kita akan menggunakannya ya, kita perlukan. Nah, ini kemudian ada juga tambahan yaitu beberapa identitas trigonometri yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama identitas perbandingan, kemudian identitas kebalikan ya. Ya, perbandingan berarti tan itu adalah sin per cos, kotannya adalah cos per sin. Kemudian kalau identitas kebalikan ya berarti seper ya. Kalau sekan itu berarti sepernya cos. Kalau kosekan itu adalah sepernya sin. Kalau kotangan itu adalah sepernya tan ya, seperti itu. Kemudian juga identitas Pitagoras ya, ini identitas Pitagoras. Nah, nanti yang pertama ini cos kuadrat alfa ditambah cos sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini atau sin kuadrat alfa ditambah theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini nanti pengembangannya sangat banyak, tapi intinya itu ini. Nanti bisa pengembangannya cukup banyak untuk sifat yang ini. Yang juga yang B itu ada 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kemudian selanjutnya 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, ini nanti dasarnya ini nanti untuk pengembangannya tentunya tidak lepas dari ini. Kalau ada tan kuadrat theta berarti bisa sama dengan apa? Kosekan kuadrat theta dikurangi 1 juga bisa. Nah, ini yang satunya pindah ke kanan atau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 1. Berikutnya juga yang bawah ini juga sama. Ini juga boleh sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta, itu juga boleh. Nah, ini selanjutnya itu adalah penggunaan aljabar biasa ya, tapi dasarnya ini. Kemudian ada juga identitas lain ya, identitas lain semisal sin kuadrat x sama dengan 2 sin x dikali cos x, terus nah cos 2x sama dengan juga cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x ya. Cos 2x juga bisa juga menjadi 2 cos kuadrat x dikurangi 1 ya. Kemudian cos 2x juga bisa diubah menjadi 1 min 2 kali sin kuadrat x. Nah, ini yang cukup sering digunakan juga ya untuk cos 2x ini. Kemudian tan 2x sama dengan 2 dikali tan x per 1 min tan kuadrat x ya. Nah, ini harus kita kuasai ini beberapa sifat atau identitas trigonometri. Kemudian sebagai contoh ya untuk yang sifat atau penyelesaiannya kemarin ada 4 ini ya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode substitusi langsung menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, yang kedua, yang ketiga dan 4 ini nanti kita akan bahas ya. Pemfaktoran dan juga penyederhanaan fungsi trigonometri. Yang pertama kita masuk dulu kepada yang ke pemfaktoran. Nah, ini bentuknya ya, biasanya nanti kalau pemfaktoran biasanya ada bentuk kuadratnya, baru kita nanti faktorkan supaya nanti bisa disederhanakan dengan atasnya, atau cara mudahnya biasanya kita coret gitu ya. Nah, ini nah ini x ya, x kuadrat tambah 2x. Nah, ini sama-sama ada x-nya ya.
Ini X kuadrat berarti kan X kali X. Ini 2 kali X, berarti X-nya bisa kita keluarkan 1 atau dengan sifat distributif ya, X dalam kurung X ditambah 2 ya. Nah ini terus kemudian baru kita gunakan sifat limit ya, berarti kita pecah ya, kita pecah tan X per X, berarti ini masih ada 1 ya, kalau nggak ada itu kan berarti 1 per X ditambah 2. Nah ini kalau dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah, tetap hasilnya yang atas ini, jadi tidak merubah nilai ya di sini. Kemudian baru kita melakukan gunakan sifat ini ya, limit fungsi ya, yang trigonometri yang kemarin kita gunakan lagi di sini, tan X per X, berarti hasilnya. Nah ini kita pecah dulu ya. Nah ini kita pecah mempunyai limit, ini juga punya limit, ini berdasarkan sifat limit. Kemudian kalau tan X per X berarti hasilnya 1 ya. Nah ini kita substitusikan langsung menjadi 1 per 0 ditambah 2 menjadi 1 per 2. 1 dikalikan 1 per 2 hasilnya 1 per 2 atau setengah. Nah ini cukup mudah ya. Kemudian untuk selanjutnya contoh kedua. Nah di sini ada X mendekati 1 ya. Untuk sin X min 1 dikalikan 2X ditambah 3. Nah ini hati-hati di sini. Sudut sinnya itu adalah X min 1 saja. Ini juga X min 1 saja. Berarti sin dari sudut X min 1 dikali 2X tambah 3. Nah ini tidak nyambung ya, beda antara X min 1 dengan 2X plus 3 ini. Karena X min 1 itu sudut dari sin ya, hati-hati di sini. Nah maka karena yang bawah ini ada kuadrat, otomatis kita harus membuatnya menjadi bentuk memfaktorannya ya, memfaktorkannya menjadi X plus 5 dikali X min 1. Nah ini bisa dicek lagi ya, nanti depan kali depan kali yang belakang, hasilnya X kuadrat min X, di sini dikali ini 5X, ini dikali ini min 5. Nah hasilnya tetap ini ya nanti. Nah ini kalau masih bingung nanti bisa di ini ya cara memfaktorkannya. Kalau depannya X kuadrat berarti sini X, sini X ya. Kalau belakangnya itu 5 berarti sini faktor dari 5 itu kan cuma 5 dan 1 ya, maka diambil 5 dan 1. Nah untuk menentukan tanda plus minusnya hati-hati ya, nanti dicek dulu dekat dan dekat, jauh ke jauh, hasilnya itu adalah tengah. Dekat ke dekat 5X, jauh ke jauh X saja, berarti 5X sama X biar menjadi 4X, itu menjadi 5X nya itu positif, berarti X nya yang negatif, berarti menjadi tandanya sini plus, sini min ya. Seperti itu cara untuk memfaktorkan. Nah kemudian sudah cukup terlihat ya di sini bahwa dengan sifat limit fungsi trigonometri ya, ini bisa kita jajarkan dulu atau kita tata dulu ya nanti. Nah seperti ini kita tata dulu letaknya biar sin X min 1 kita seragamkan dengan yang mempunyai bawahnya atau penyebutnya itu X min 1 ya, seperti ini. Baru kita pecah ya, ini pasangan dengan ini, yang ini pasangan dengan ini ya. Ya kalau sudah, karena pembuat nolnya adalah yang X min 1, kita sudah ketemu pembuat nolnya, baru kita operasikan dengan sifat limit fungsi trigonometri ya. Ini hasilnya sama X min 1, ini juga X min 1, berarti hasilnya 1 per 1 ya, atau 1 saja. Kemudian ya ini tinggal kita substitusikan, karena ini hasilnya tidak 0, boleh langsung kita substitusikan. 2 dikali 1 ditambah 3 per 1 ditambah 5, hasilnya berarti 2 kali 1, 2 tambah 3 berarti 5, bawahnya 6, kalikan 1 per 1 hasilnya 1, berarti hasilnya 5 per 6 ya, seperti itu ya, cukup mudah. Itu pemfaktoran ya, intinya pemfaktoran itu biasanya nanti ada kuadratnya, baru kita nanti faktorkan, nanti harus ada yang bisa disederhanakan atau bahasa mudahnya bisa dicoret ya, atau bisa dipasangkan ya. Ini tadi kita pasangkan ya, pasangkan, maka kalau sudah membuat 0 ya, pembuat 0 itu apa? Kalau disubstitusikan, kalau sudah kita faktorkan ya, kita substitusikan ke salah satu itu mesti hasilnya 0. Nah itu dia adalah pembuat 0 ya, seperti ini.
sin dari X min 1. Nah, X min 1, kalau X-nya 1 kan hasilnya sin 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0 ya. Sin 0 juga 0 hasilnya. Maka ini sebagai pembuat 0. Bisa nanti ini dihilangkan atau digunakan sifat lain supaya ini hilang. Ini juga 1 min 1, X dikalikan 1 hasilnya kan 0 ya. Maka ini harus juga dihilangkan ya. Ya, kalau sudah bisa dipasangkan otomatis ini bisa dioperasikan. Nah, sehingga jawabannya tidak 0/0 seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyederhanakan fungsi trigonometrinya ya, dengan menyederhanakan fungsi trigonometri ya, atau metode selanjutnya. Sebagai contoh ya, ini kita punya 1 min limit X mendekati 0 dari 1 min cos X per 2X kali sin X. Nah, ini. Kemudian karena kita harus menyederhanakan, sama seperti tadi ya, menyederhanakan itu berarti kita harus ada yang perlu dicoret ya, nanti supaya tidak 0/0 hasilnya ya. Karena ini disubstitusikan 1 dikurangi cos 1, cos 0, cos 0 adalah 1, hasilnya 1 dikurangi 1, 0. Nah, otomatis kalau kita hitung aja salah satu, harus jawabannya 0, berarti nanti kemungkinan kita harus menggunakan metode yang lain. Bisa nanti penyederhanaan atau menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini berarti kita gunakan identitas trigonometri tadi ya. Kalau ada cos X ya, cos X. Nah, kok bisa seperti ini, Pak? Nah, ini dasarnya ya, ini kita tadi punya sifat yang sebelumnya tadi ya di sini. Nah, ini ya, kita punya cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, ini kalau di sininya cos 2X, sudutnya adalah 2X, berarti sini nanti adalah 1/2X dikurangi sin 1/2X. Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus sudut jumlah itu ya untuk cos. Berarti kalau cos itu kan cos sin ya, cos sin berarti nanti kita operasikan, nanti ketemunya ini. Kalau ininya X saja ya, seperti yang di nomor yang tadi ya. Nah, ini karena X saja berarti kan ini bisa kita ubah menjadi 2 kali setengah X ya, 2 kali setengah X, maka menjadi sifatnya menjadi seperti ini, cos kuadrat setengah X dikurangi sin kuadrat setengah X. Nah, ini untuk sifat yang menggunakan identitas ini biasanya cukup sulit ya, karena kita harus tahu dulu ya arahnya nanti kemana, supaya nanti kita bisa melakukan penyederhanaan. Berarti nanti kita harus menggunakan sifat yang mana, pengembangannya seperti apa. Nah, itu harus kita banyak-banyak latihan di sini nanti ya. Nah, sudah, kenapa kok tadi kita harus membuatnya dalam bentuk kuadrat? Nah, ini nanti ada penjelasannya. Nah, supaya apa? Ini nanti bisa dipasangkan dengan ini ya. Loh, kenapa kok harus dipasangkan dengan 1 ya? Ini kan kalau dikurung berarti kan tandanya kurungnya bisa dihilangkan ya, ini menjadi negatif. Kemudian yang di sini menjadi positif karena ini positif ya maksudnya. Nah, ini positif. Nah, ini kalau 1 min cos kuadrat setengah X, 1 min cos kuadrat setengah X, berarti kita gunakan lagi rumus sudut trigonometri tadi ya, identitas trigonometri yang Pythagoras tadi, bahwa kalau ada cos kuadrat setengah X ditambah sin kuadrat setengah X sama dengan 1. Berarti sin kuadrat setengah X ya, sin kuadrat setengah X sama dengan 1 min cos kuadrat setengah X, atau 1 min cos kuadrat setengah X sama dengan sin kuadrat setengah X ya, yang sifat Pythagoras tadi yang pertama. Kemudian yang ini tetap tadi tambah ya, maaf ini ditambah sin kuadrat setengah X ya. Nah, udah sama-sama sin kuadrat setengah X, berarti kita bisa menjumlahkan ya, karena ini A, ini juga A, berarti kita jumlahkan menjadi 2A atau 2 kuadrat setengah X ya. Nah, ini bisa kita operasikan baru ya, karena ini sudah sama.
nanti atau kita pecah saja sin kuadrat, kita pecah saja ya menjadi 2 kali sin kuadrat X dikali sin setengah X ya. Nah ini dipecah menjadi sin kuadrat menjadi sin sama sin ya dengan sudut yang sama setengah X. Nah kalau sudah seperti ini 1 dan 1 2 dan 2 bisa kita sederhanakan, sin setengah X dengan X kita bisa mensederhanakan juga. Nah seperti ini ya, kita bisa memasangkan ya yang ini dengan yang atas dan bawah ini yang dengan yang bawah ini. Nah dengan pecahan jadi seperti ini ya, masing-masing diberi limit. Nah kemudian ini 2 per 2, nah yang ini setengah per 1 ya, berdasarkan limit fungsi yang limit fungsi trigonometri ya. Kalau ada sin X per X ya, kita ambil konstantanya saja ya. Ini kita ambil setengahnya, kita ambil yang sini 1 karena 2-nya sudah dipakai yang depan ini ya. 1 dikali yang ini juga setengah, yang ini 1, berarti setengah per 1. Terus ini bisa kita operasikan ya, 2 dikali setengah hasilnya 1, 2 kali 1 2, kemudian setengah per 1 berarti tetap setengah. Jadi setengah kali setengah hasilnya 1/4 ya. Cukup mudah juga ya, yang penting bisa menggunakan identitas trigonometrinya dengan tepat ya, dan mengetahui arahnya nanti kemana ya. Boleh nanti kalau belum terlalu bisa menebak ke arahnya kemana, berarti kita bisa mencoba-coba. Kalau kita menggunakan identitas yang ini apakah bisa selesai dan sebagainya. Nah itu nanti akan terlatih sendiri untuk menggunakan yang mana, karena bentuknya ini sangat beragam ya. Kemudian contoh kedua, nah ini contoh kedua cos 2x. Nah otomatis kalau cos 2x ini harus dipecah karena yang bawah itu sudutnya tunggal itu tidak ini ya, cuma X saja, yang ini yang 2X. Nah yang otomatis yang 2X ini kita harus pecah yang ini ya, kayak gitu ya triknya awalnya itu. Jadi kalau ada 2X 3X itu harus kita pecah. Kita pecah dengan apa? Beberapa sifat identitas tadi, atau kita bisa menggunakannya sudut jumlah ya, rumus sudut jumlah yang kita pelajari di kelas sebelumnya. Ya ini kemudian kita bisa memecahnya menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X ya, karena cos 2X itu kan berarti cos X ditambah X ya, cos X ditambah X ya. 2X itu X tambah X, berarti berdasarkan sifat jumlah untuk cos itu apa? Cos sin ya. Nanti kita silakan dibuka lagi atau nanti saya tag videonya untuk mencari sudut jumlah dan sebagainya seperti apa, nanti bisa dipelajari. Nah ini kemudian sudah. Nah ini kita otomatis karena pembuat nolnya yang ini ya, kalau cos X dimasukkan 45 itu cos X cos 45 derajat sin 45 derajat itu sama ya, setengah akar 2. Kalau setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 kan habis atau 0. Salah satu 0, ini juga 0 ya, jadi 0, sini juga 0. Nah otomatis kita harus menyederhanakan atau mencoretnya. Gimana caranya? Yang atas ini bentuk kuadrat, maka kita harus memfaktorkannya. Ini. Nah ini cos X min sin X dikali cos X ditambah sin X. Nah ini kalau kita kalikan ya, kalau kalikan cos X kali cos X, cos kuadrat X. Kemudian ini min sin X dikali cos X berarti min sin X cos X ya, ini juga plus sin X cos X. Hasilnya maka yang sin X cos X nya kan hilang, atau nanti bisa silakan dicoret-coret sendiri ya. Kemudian min sin X ditambah sin X, maka hasilnya min sin kuadrat X, jadi tetap yang ini ya, nanti seperti itu. Kemudian ini sudah bisa kita sederhanakan langsung, ini juga boleh ya. Nah ini kita bisa sederhanakan atau kita coret gitu, sehingga hasilnya tinggal cos X ditambah sin X saja. Sehingga kita masukkan, karena kita hasilnya nanti tidak 0 ya, tidak 0 per 0. Nah ini kita substitusikan cos X berarti cos 45 ditambah sin 45 derajat berarti cos 45 setengah
akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Berarti setengah ditambah setengah berarti kan 1. Berarti ya 1 akar 2 atau ditulis saja akar 2. Seperti itu ya. Cukup mudah ya untuk limit fungsi trigonometri ini. Kita sudah menyelesaikan. Untuk metode-metodenya ada 4 itu. Dan yang paling penting tadi di kuncinya di sini adalah kita harus paham menggunakan identitas yang mana, menggunakan sifat yang mana. Nah, karena kunci dari trigonometri itu adalah sifat-sifatnya itu. Bisa ada identitas trigonometri, ada juga sudut jumlah, ada juga sudut selisih, ada juga sudut ganda dan sebagainya. Nah, itu silakan dibuka kembali ya, atau nanti saya tag beberapa video yang perlu diingat lagi. Mungkin itu dari Pak Yai, semoga bermanfaat ya. Silakan kalau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom komentar, nanti akan saya buatkan lagi beberapa pembahasan soal terkait dengan limit fungsi trigonometri ya, supaya lebih bisa dipahami. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.